Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah pengantar agroindustri akan menjelaskan tentang komoditas nilam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cinti Ayuati Dira Ramania dan teman-teman saya, Khalid Fatah Bukhori, Safira Puspa Ardelia, Arya Bima Surendra, Mila Apriliani Nurjana, dan Salvina Salsa Wilayah. Nilam merupakan suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri yang dinamakan sama atau biasanya disebut minyak nilam. Tanaman ini umum dimanfaatkan bagian daunnya untuk diekstraksi minyaknya. Selanjutnya bisa diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan juga biasanya digunakan pada industri kosmetik. Selanjutnya ada karakteristik nilam. Penanaman nilam. Untuk mendapatkan tanaman nilam dengan kualitas baik, ketahui bahwa jenis tanah yang cocok untuk ditanami adalah tanah regosol, latosol merah, atau aluvial. Budidaya tanaman nilam dapat dilakukan dengan cara vegetatif atau kultur jaringan atau stek. Selain itu, musim yang cocok untuk menanam nilam adalah awal musim hujan dan waktu panen terbaik adalah setiap 4 bulan saat umur tanaman mencapai 6 bulan. Minyak nilam. Minyak nilam tergolong dalam minyak atsiri dengan komponen utamanya adalah patchouli. Daun dan bunga nilam mengandung minyak ini, tetapi orang biasanya mendapatkan minyak nilam dari penyulingan uap terhadap daun keringnya, seperti pada minyak cengkih. Di Indonesia, minyak nilam juga disuling dari kerabat dekat nilam yang asli dari Indonesia, yaitu nilam Jawa, yang memiliki kualitas lebih rendah. Berikut adalah contoh dari pohon industri daun nilam. Daun nilam sendiri itu bisa menjadi limbah maupun dapat menjadi minyak nilam. Hasil dari minyak nilam biasanya berupa industri parfum, industri kosmetik, industri rokok, dan industri farmasi. Proses pembuatan produk turunan dari nilam ini pengolahannya bisa diakses melalui link YouTube berikut. Adapun fungsi destilasi minyak nilam. Proses untuk mendapatkan minyak atsiri dikenal dengan cara menyuling atau destilasi terhadap tanaman penghasil minyak. Di dunia komersil, metode destilasi atau penyulingan minyak atsiri dapat dilakukan dengan 3 cara, antara lain penyulingan dengan sistem rebus, penyulingan dengan air dan uap, penyulingan dengan uap langsung atau direct steam distillation. Berikut adalah gambar produk turunan dari tanaman nilam yang berupa minyak atsiri. Selanjutnya, terdapat matriks kuadran komoditas tanaman nilam. Yang pertama adalah strength ataupun kekuatan. Yang pertama yaitu daun nilam yang mudah tumbuh di Nusantara. Indonesia memiliki curah hujan yang rata sepanjang tahunnya. Suhu udara yang optimal dengan kelembapan udara lebih dari 75% dan tanah yang subur, gembur, dan kaya akan humus. Kriteria tersebut mendukung tanaman nilam untuk tumbuh dengan baik. Kedua, kualitas minyak atsiri berada pada tumbuhan nilam. Dibandingkan dengan minyak atsiri jenis lainnya, nilam merupakan minyak atsiri yang terbaik. Kemudian yang kedua, opportunity atau peluang. Kesatu, harga jual dari minyak nilam yang relatif tinggi. Hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar untuk industri minyak nilam. Kedua, minyak nilam yang dibutuhkan dalam industri besar.
Contoh industri yang menggunakan minyak nilam adalah industri parfum, sabun, obat-obatan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah weakness ataupun kelemahan. Poin pertama, terbatasnya teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan keterbatasan teknologi mengakibatkan perusahaan tidak dapat memproduksi minyak nilam sesuai target. Kemudian poin kedua, permintaan pasar yang masih belum terpenuhi. Karena keterbatasan teknologi yang dijelaskan pada poin ke-1, maka mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi target pemasaran. Yang keempat adalah threat ataupun ancaman. Poin pertama, tumbuh perusahaan baru yang bergerak dalam industri minyak nilam. Yang kedua, berpindahnya pelanggan ke kompetitor lain. Dengan adanya perusahaan lain, maka tidak menutup kemungkinan para pelanggan akan berpindah dari perusahaan kita ke perusahaan yang lain. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan agribisnis nilam, yaitu pertumbuhan yang agresif atau growth strategi dengan 4 alternatif strategi. Yang pertama ada strategi SO atau Strength and Opportunity, yaitu pemanfaatan ketersediaan lahan dan kondisi agroklimat dalam pengembangan usaha tani untuk mendukung ketersediaan bahan baku penyulingan, pemanfaatan tenaga kerja dalam pengembangan usaha tani nilam. Yang kedua ada strategi WO atau Weakness and Opportunity, yaitu pemanfaatan lahan kehutanan pola PHBM untuk pengembangan usaha tani nilam, pembinaan teknologi budidaya dan penyulingan dari Dinas Pertanian, Litbang, perguruan tinggi, dan Deverinda guna meningkatkan produktivitas dan mutu. Yang ketiga ada strategi ST atau Strength and Trade, yaitu meningkatkan kemitraan antara petani, penyuling, dan pedagang dalam permodalan dan teknologi produksi, pemberdayaan kelompok tani dan asosiasi pengusaha minyak nilam guna meningkatkan produktivitas dan daya tawar. Dan yang terakhir ada strategi WT atau Weakness and Trade, yaitu membangun jaringan informasi untuk keterbukaan informasi pasar, mengundang investor dari dalam dan luar dalam pengembangan agribisnis nilam. Sekian pemaparan kami tentang nilam. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.